Tadi sudah secara singkat dikenalkan oleh Dr. Kevin gitu ya. Saya pendidikan elektro di Universitas Wijaya, kemudian S2-nya di The University of New South Wales di Sydney, Australia. Pernah juga kursus tadi dapat Australia Awards, short term Australia Award itu di Murdoch University. Itu belajar tentang renewable energy technology. Kemudian pernah juga magang di California ISO itu di 2 bulan di sana. Kemudian kalau secara penugasan tadi disampaikan saya masuk jadi mungkin paket lengkap secara operasi sistem ya. Dari operasi real time saya 5 tahun di dispatcher gitu ya. Dispatcher 500 kV, kemudian juga setelah itu saya kuliah 2 tahun, kemudian saya kembali lagi, kemudian jadi engineer Rensis gitu ya. Kemudian ditempatkan di perencanaan operasi, baik itu penyaluran maupun harian gitu ya, atau day ahead kalau kita biasa bicara. Jadi saya merencanakan operasi penyaluran dan juga pembangkitan. Kemudian sekarang saya diamanahkan di Bandung ya, di manajer bagian operasi sistem. Nah, kalau teman-teman ingin terhubung, kita bisa diskusi di LinkedIn saya di Ahmad Murdani, atau mungkin ada yang mau diskusi silakan email ke ahmad.m@pln.co.id. Oke. Langsung saja ya, karena waktu kita sangat sedikit, sedangkan materi saya to be honest ini banyak gitu ya. Karena ini kuliah, jadi kan materinya saya buat secara komprehensif mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, ini dari outline mungkin cakupan atau scope yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah, pertama kita akan mengoverview dulu sistem Jawa Bali, Jawa Madura Bali. Kemudian kita melihat dari operation planning ya, karena bagian dari OPSIS itu ada operation planning, nanti ada real time operation and control. Sebenarnya juga ada 2 lagi, yaitu ada settlement dan juga evaluation and analysis gitu ya. Cuma nanti itu akan kita singgung sedikit saja ya. Jadi 2 core ini aja yang menjadi sebuah inti ya, core dari operasi sistem itu sendiri. Oke. Kita akan mereview dulu power system di Jawa Madura Bali seperti itu. Nah, kalau teman-teman melihat ya di depan kita di sini ya, kalau kita dulu mungkin belajar di atas gitu ya, bahwa sebuah power system itu ya terdiri dari pembangkitan yang kemudian memproduce atau menghasilkan listrik dari energi primer masing-masing ya, ada PLTU, ada uap, ada batu bara, kemudian gas, ada air dan sebagainya gitu ya. Kemudian di step up oleh transformer, kemudian juga ditransmisikan, kemudian itu di step down lagi, kemudian didistribusikan sampai ke rumah. Mungkin juga ada di sini ada KTT gitu ya. KTT itu ada pelanggan besar ya, konsumen tegangan tinggi atau mungkin konsumen tegangan menengah seperti itu. Nah, itu probis sistem tenaga listrik yang mungkin saat ini masih kita jalani gitu ya. Tapi ke depan itu akan berubah ya. Probis saat ini kita jalanin itu satu arah, bahwa pengaturan sistem tenaga listrik itu ya dari pembangkitan sampai ke konsumen seperti itu ya, satu arah gitu ya flow-nya. Nah, tapi nanti ke depan seperti ini udah kompleks gitu ya, bukan satu arah lagi, mungkin dua arah atau bahkan lebih gitu ya, bahwa nanti pembangkitan itu tersendiri, kalau misalkan kita melihat bahwa pembangkit itu kompetitif, tapi nanti di masa depan ya, atau mungkin sudah mulai sekarang kalau kita lihat di negara-negara maju gitu ya, pembangkit itu kompetitornya adalah konsumen gitu ya. Makanya ada istilah prosumer. Prosumer itu ya mereka konsumen yang bisa memproduksi listrik mereka sendiri, walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa mencukupi, tapi setidaknya mereka mempunyai kekuatan lah, bisa dikatakan bisa ingin pembangkit gitu. Apalagi nanti ada mekanisme agregator segala macam. Itulah ini bakal menjadi sebuah bisnis baru tersendiri gitu ya di masa depan seperti itu. Nanti kita ada pembangkitan masih ada gitu ya. Pembangkitan kita nanti ada yang renewable energy gitu seperti itu, yang ada dari solar, ada wind farm. Kita pasti akan mengutilisasi namanya energy storage gitu ya. Kemudian juga di tiap-tiap gedung mungkin sudah smart grid, sudah ada smart home, kemudian juga ada cogen gitu seperti itu. Nah, ini berubah tatanan ketenaga listrikan kita di masa depan seperti itu. Operator sistem itu adalah karena gini, sistem itu udah terlalu besar, sudah terlalu banyak pembangkitan, konsumennya juga sudah banyak dan luas gitu ya, aset-aset yang terhubung dalam hal ketenaga listrikan di sini sudah begitu besar dan banyak gitu, maka perlu sebuah koordinator di sini disebut power system operator gitu ya, atau kalau misalkan organisasi di PLN itu disebut P2B, atau di Sumatera itu disebut P3B seperti itu. Nah, mereka inilah yang mengatur beban. Jadi kalau misalkan nanti ketika siang hari ramp up gitu ya, beban listrik itu akan naik dipakai oleh konsumen, maka kita akan meng-assign banyak pembangkitan untuk
dinaikkan, ataupun kalau kurang kita akan start pembangkitan. Seperti yang ilustrasi sepeda tadi seperti itu. Nah dalam mengatur operasi sistem gitu ya, dalam pengoperasian ini gitu ya, sebagai seorang operator kita itu punya namanya objektif gitu. Jadi kalau kita mengassign tadi ya, mengassign cyclist tadi pesepeda tadi tidak hanya sembarangan. Kalau tadi kan cuma manggil aja, nggak seperti itu. Tapi kita punya 3 prinsip ini, 3 objektif seperti itu. Yang pertama adalah ekonomi gitu ya, bahwa kita ketika akan membangkitkan atau mengoperasikan sebuah sistem tenaga, kita harus mengupayakan secara least cost gitu ya, sistem beroperasi dengan minimum cost. Jadi kita dulu kan pembangkit-pembangkit yang murah gitu ya, dan pembangkit-pembangkit yang mahal kita akhirkan seperti itu. Kemudian kita juga harus memenuhi aspek reliability atau keandalan. Jadi berpikir ekonomi saja tidak cukup. Kita harus berpikir keandalan. Bagaimana mungkin kita bisa sustain ataupun bisa nyaman dalam mengoperasikan sistem, tapi sistem kita tidak andal. Makanya kadang di kita harus memperhatikan bahkan keandalan itu harus kita jadikan nomor 1 dulu gitu ya. Ini sistem harus andal dulu, baru kita mikir ekonomis gitu ya. Karena apa? Karena ruginya akan sangat besar kalau ya ujung-ujungnya nanti aspek ekonomis akan terganggu gitu ya. Kalau misalkan gini, kita nggak memikirkan keandalan, akhirnya blackout, memulihkannya lama, susah, kerugiannya sangat besar. Artinya aspek ekonomis juga terganggu. Makanya reliable ini juga harus diperhatikan keandalan gitu ya. Jadi sistem itu tetap stabil dengan gangguan tertentu dan tidak menyebabkan blackout ya. Kemudian juga kita harus memenuhi yang namanya aspek quality atau kualitas gitu ya. Sistem beroperasi ini belum diedit ini ya, ini nggak usah. Ya, the power system operation meets the standard ya. Sistem operasinya memenuhi standar-standar operasi, seperti misalkan frekuensinya tadi ya. Kalau teman-teman cyclist tadi dia memenuhi standarnya itu tegangannya harus di garis 0. Nah, kita juga punya standar tegangan dan standar frekuensi. Dan ini ada plus, ada green, bahwa nanti ke depan kita PLN berkomitmen untuk mengupayakan pengoperasian secara green gitu ya. Jadi mungkin carbon print-nya juga harus diperhatikan, harus dioptimalisasikan juga seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita lihat quality apa saja, ya pertama frekuensi tadi ya harus dipenuhi. Secara grid code untuk operasi normal kita standarnya kan 50 Hz gitu ya, dan kita punya ruang yang memberikan kita range untuk beroperasi plus minus 0,2 ya, dalam range normal seperti itu. Kemudian untuk tegangan, di level tegangan tertentu ini punya limit yang beda-beda gitu ya. Kalau untuk 500 kV itu plus minus 5%, kalau untuk 150, 70 kV dan 20 kV itu plus 5% dan minus 10%. Dan ini jadi acuan kita, baik dalam hal menstudi, dalam hal merencanakan, maupun dalam hal mengoperasikan atau pengendalian real time seperti itu. Kemudian ini aspek tadi ekonomis ya, karena tentunya kita punya constraint juga harus kita penuhi terlebih dahulu, dan ini menjadi sebuah problem lah ya dalam pemenuhan ekonomis gitu ya. Dan setiap sistem punya problem berbeda-beda gitu ya. Kalau kita di Jawa Bali ya kita punya isu-isu stability gitu ya. Kita punya isu primary energy take or pay kontrak ya, kontrak energinya take or pay gitu ya. Kemudian juga kita punya pembatasan line pack limitation. Jadi tekanan gas itu ataupun nanti volume gas itu terbatas gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan gas itu fleksibel, cuman tidak terlalu fleksibel gitu ya. Punya degree of flexibility gitu ya. Derajat kefleksibelannya ada gitu. Tidak unlimited seperti itu. Kemudian kita punya isu juga congestion di transmission, kemudian juga ada long distance power transfer. Jadi kalau misalkan ya sama seperti stability ya. Jadi kita mentransferkan energi ke saluran yang panjang, dan kita punya fenomena seperti itu gitu ya. Kemudian juga isu-isu losses. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian dari sisi power plant kita punya isu jenisnya ataupun mode pengoperasian dari power plant itu sendiri, karena ada yang base load, ada yang load follower, ada yang peaker, kemudian juga availability conditionnya ya. Dia itu dari sisi kesiapan mereka, kemudian juga keseringan mereka gangguan dalam 1 tahun gitu ya. Keseringan mereka tidak bisa memenuhi kemampuan mereka, itu bisa disebut dengan de-rating dalam 1 tahun atau dalam periode waktu tertentu. Kemudian kita juga harus memperhatikan minimum technical loading, karena ini kaitannya sistem kita kan dinamis ya, artinya beban konsumen kita itu tidak flat ya, tidak flat. Artinya mereka ya naik dan turun. Kalau misalkan di siang hari mereka cenderung naik, di malam hari ketika orang istirahat cenderung turun. Nah, ketika mereka turun, maka pembangkitan juga harus mengikuti turun gitu ya. Ya karena tadi ya, kalau teman-teman tahu belajar prinsip frekuensi ya, kaitannya juga dengan speed seperti itu ya. Jadi sistem itu harus stabil ya ketika frekuensinya harus 50 Hz.
Kemudian juga merit order. Merit order itu adalah urutan-urutan pembangkitan ya untuk pemenuhan economic dispatch. Jadi mana pembangkit yang memiliki biaya operasi yang murah, mana pembangkit yang memiliki biaya operasi yang mahal, dan itu kita buat sebuah order atau urutan seperti itu. Nah, itu menjadi panduan dispatcher untuk dalam hal mendispatch pembangkit ya. Kemudian dari sisi aspek reliability ataupun keandalan gitu ya, kita tadi ya saya katakan bahwa sistem itu kalau ada gangguan dia harus tetap withstand gitu ya, tetap tanpa ada gangguan besar atau blackout gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada skema-skema yang pengamanan yang menghalangi atau namanya memprevent ya, mencegah terjadinya blackout itu sendiri gitu ya, seperti itu. Itu namanya defense scheme gitu ya. Nah, indikatornya apa saja kita punya dari sisi reserve margin ya, dengan standarnya kita punya standar di grid code menyebutkan seperti itu ya, bahwa untuk yang spinning reserve ataupun cadang putar itu harus 1 unit terbesar minimal seperti itu. Nanti juga ada kriteria fast response nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian juga defense scheme juga dalam pemenuhan aspek keandalan dan juga neraca daya. Jadi dari sisi perencanaan seorang planner itu harus perencana operasi sistem itu harus menyiapkan neraca daya sedemikian rupa sehingga ketika akan melaksanakan pengoperasian real time, operasi kita itu berjalan dengan aman. Indikasinya apa? Indikasinya adalah cadangan gitu ya. Jadi kalau cadangannya memenuhi standarnya dari sisi perencanaan, maka dari sisi pengoperasian real time itu jauh lebih merasa lebih aman gitu ya, berarti dari sisi perencanaannya sudah direncanakan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya dalam hal perencanaan operasi. Oke, kemudian bagaimana sih posisi P2B sendiri gitu ya, ataupun role-nya, perannya di sistem Jawa Madura Bali gitu ya. Di Jawa Madura Bali itu stakeholder-nya banyak gitu ya. Ada pertama pembangkitan. Pembangkitan itu ada anak perusahaan PLN, IP, PJB, kemudian ada unit PLN itu TJB gitu ya, Tanjung Jati B. Kemudian ada perusahaan swasta ataupun independent power producer gitu ya. Kemudian juga dari sisi penyalurannya transmisi kita punya unit-unit transmisi. Di sini ada ya pembangkitan ya. Di sini ada substation, ada kemudian ini ada transmissionnya gitu ya. Kemudian ini transmission dan substation di 150 kV gitu ya. Dan ini kemudian akan energi tersebut akan disalurkan ke unit-unit distribusi gitu ya. Seperti itu melalui trafo-trafo 20 kV. Nah, ini wewenangnya transmission unit ataupun unit transmisi yang memiliki aset ya. Padahal memang sebenarnya asetnya punya PLN, tapi yang sebagai pengelola aset itu, aset manajemen dari dalam hal transmisi itu sendiri. Nah, itu PLN punya unit tersendiri. Dari pembangkit PLN juga punya unit sendiri dan anak perusahaan sendiri, kemudian juga punya pembangkit yang swasta. Kemudian dari sisi distribusi PLN juga punya unit distribusi gitu ya. Kalau di Jawa Madura Bali itu ada 6 unit distribusi dari Banten sampai ke Bali. Nah, yang mengelola ini semua, yang mengatur, yang mengkoordinirkan itu P2B ya, pusat pengatur beban gitu ya, P2. Nanti kita akan lihat P2B seperti apa posisinya, organisasinya. Kemudian semua ini ya di dalam pantauan atau pengawasan dari PLN pusat ya. Nah, kalau kita bicara operasi sistem, maka sebenarnya satu slide ini udah cukup menggambarkan bahwa operasi sistem tuh kayak gimana ya, kayak gini gitu. Jadi kalau saya mau sebenarnya satu slide ini saya jelasin itu bisa sampai 1,5 jam gitu. Cuman nanti informasinya nanti banyak membayangkan, tapi ya makanya nanti akan dijabarkan satu-satu gitu ya. Nah, secara garis besar tadi saya katakan bahwa operasi sistem itu terdiri dari 2 core inti ya, yang paling besar yaitu planning, itu operation planning maupun real time operation gitu ya. Nah, secara garis besar ya sistem itu kan harus direncanakan dulu. Kita tahu lah bahwa kalau kita merencanakan sesuatu 50% sesuatu itu akan terselesaikan gitu ya. Artinya kalau nggak ada perencanaan, real time itu bakal pontang-panting lah seperti itu ya, bakal tidak terencana segala macam lah. Bakal kita tahu lah konsekuensinya. Tidak ekonomis lah segala macam, tidak andal lah. Jadi aspek ekonomis tadi, pemenuhan 3 tadi, ekonomis, keandalan, quality itu sebenarnya harus dimulai sudah dari perencanaan operasi gitu ya. Jadi perencanaan operasi itu harus memenuhi 3 prasyarat itu dulu supaya nanti ketika real time eksekusinya itu juga terpenuhi ya. Nah, proses itu dimulai dari mana? Dari operation planning, kemudian masuk ke real time. Dari real time pasca operasi itu akan ada data-data yang diambil, itu menjadi sebuah bahan evaluasi dan menjadi inputan kembali untuk untuk planning. Kemudian dari situ juga ada namanya settlement ya. Settlement ini yang kemudian menjadi ya tadi akan ada transaksi ya, pembayaran energi segala macam, kesiapan segala macam ke pembangkit seperti itu. Dan tentunya juga ada kontrak-kontrak lain nanti akan kita lihat ya. Nah, kalau dari settlement sendiri, kita kalau melihat dari sisi kondisi market ya di Indonesia gitu ya, dan ini juga terejawantah ke sistem Jawa Bali, bahwa
ya PLN itu masih vertically integrated gitu ya, secara vertikal itu terintegrasi gitu ya, atau ada juga yang menyebutkan masih single buyer gitu ya, karena ada peran IPP di sana. Jadi karena ada peran IPP di sisi pembangkitan, adanya kompetisi walaupun tidak terlalu full bisa dikatakan seperti itu, tapi PLN karena adanya IPP maka PLN bisa disebut sebagai single buyer ya. Jadi dia membeli semua energi baik dari IPP, anak perusahaan dan unit seperti itu, kemudian menyalurkannya. Nah, ini posisi PLN ya, PLN itu sistem di dalam PLN ada sistem planning yang merencanakan infrastruktur gitu ya, tenaga listrikan gitu ya. Kemudian juga ada sistem operasinya gitu ya, P2B dalam hal ini. Kemudian juga ada pembangkitannya juga, anak perusahaan dan juga unit PLN. Kemudian juga transmisi, tadi saya sampaikan ada unit transmisi, ada unit distribusi gitu ya. Kemudian ada treasury juga, bendaharanya, ada fungsi-fungsi keuangan di situ ya. Kemudian nah ini generation ini lebih ke unit PLN, dan ini anak perusahaan PLN, dan kemudian di sini adalah IPP posisinya. Jadi vertically integrated atau bisa dikatakan single buyer gitu ya. Jadi PLN pusat mengatur planning, procurement dan cash. Kita lihat di sini P2B mengoperasikan sistemnya, regulatornya ada di DJK atau di Kementerian SDM. Ya. Nah, bagaimana transaksional lah ya proses bisnis tenaga listrikannya seperti itu. Kalau kita lihat dari atas itu ya, dari pembangkitan, bahwa pembangkitan itu ada unsur IPP ya, ada anak perusahaan ya seperti itu. Nah, kenapa enggak unit PLN tergabung sebagai jadi unit PLN itu tidak mempunyai kontrak kepada PLN pusat gitu ya, lebih ke kinerja gitu ya. Jadi seperti kayak ini pembangkit punya saya sendiri gitu, seperti itu. Ya. Jadi dari IPP kemudian anak perusahaan PLN ada namanya PPA atau SPJBTL atau Power Purchase Agreement atau kontrak itu ya. Perjanjian jual beli tenaga listrik seperti itu. Kemudian juga ke unit PLN dari sisi unit transmisi ada namanya TSA ya, Transmission Service Agreement ya. Kemudian juga ada SSA untuk ke sistem operator, sistem service agreement, kemudian juga ke distribusi itu ada namanya power sales agreement seperti itu. Nah, itu agreement saja ya. Kita lihat flow KWH-nya, energinya yang warna biru muda itu ya, dari pembangkitan melalui transmisi gitu ya, kemudian dari transmisi ke distribusi. Nah, yang mengelola energi ini adalah operatornya, sistem operator. Kemudian kalau kita melihat pengaturan operasi di garis hijau, operator sistem ini mengatur apa saja, mengatur transmisi lah, kemudian juga mengatur pembangkitan, mengatur distribusi juga. Jadi mengatur ke semua arah gitu ya. Koordinator tadi, sistem operator tadi dalam hal ini UIP2B gitu ya. Kemudian juga uangnya mengalir dari customer gitu ya, membayar ke distribusi seperti itu. Distribusi kan sudah bagian part of PLN sebenarnya ya. Nah, dari uang ini juga ya bisa secara laporan keuangan mengalir ke PLN sebagai single buyer, PLN pusat kemudian membayar energi tersebut ke pembangkitan ya. Walaupun nanti ke IPP itu langsung membayar langsung ya sesuai kontrak, kemudian ke IP dan PJB itu membayarnya dalam bentuk RKAP. Jadi kalau misalkan di Indonesia Power dan PJB itu kalau mau dapat uang ya mereka kan mengajukan rencana keuangan ya, anggaran seperti itu ya, anggaran tahunan ya. Anggaran tahunannya mereka ajukan ke PLN, ya itulah tadi uangnya mengalir di situ. Tapi untuk kontraktual energinya itu hanya pencatatan atau di laporan keuangan saja. Karena tadi laporan keuangan PLN sama anak perusahaan PLN itu masih konsolidasi, gitu ya, belum terpisah seperti itu. Oke. Kalau kita melihat kondisi sistem Jawa Bali ya, kita bicara sistem Jawa Bali ya dari sisi operasi sistem. Tadi kita tinggalkan dulu tentang transaksi settlement ya. Kita akan melihat rangkuman evaluasi operasi. Tadi yang saya katakan bahwa setelah adanya real time operation nanti akan ada pengolahan data gitu ya. Nah, data itu mungkin kita bisa pakai untuk inputan kita perencanaan juga sebagai pengambilan keputusan ke depan gitu ya. Nah, di sini kalau update kita per Oktober 2021 ya, kita load flow tertinggi itu di tengah sistem tengah ke barat gitu ya, melalui dari UP2B Jawa Tengah DIY ke Jawa Barat itu 2.900 transfernya. Itu koridornya ada 4, nanti akan kita lihat petanya seperti apa, nanti kita akan singgung soal ini. Kemudian juga susut transmisi, dilihat di sini kinerja susut transmisinya, ya, kumulatifnya 1,91 di sisi transmisi. Kemudian produksi energi, kita lihat di Oktober itu udah di sekitar 1 bulan itu 17.000 GWH ya. Nah, ada BBM juga karena sedang krisis energi di sistem Jawa Bali. Maksudnya krisis energi adalah kita sedang krisis batu bara gitu ya. Jadi batu bara selain karena harganya secara global itu mahal, sehingga pengusaha lebih tend to sell it
outside gitu, outside Indonesia, jadi lebih senang tergiur gitu ya menjual ke keluar gitu ya daripada ke PLN. Sehingga itu tadi selain itu juga karena cuaca gitu ya, sehingga transportasi batu bara terhambat ya, jadi kita harus memanage supply batu bara di setiap pembangkitan itu sedemikian rupa sehingga nanti kita nggak ada krisis ataupun sampai padam gitu ya, kita menghindari padam. Walaupun nanti tadi saya katakan kita ada 3 prinsip ya, ekonomi, keandalan, quality. Nah, kalau kita dalam kondisi saat ini kita mengutamakan keandalan dulu supaya apa? Supaya jangan sampai ada padam ya. Walaupun operasi kita mahal sekali karena apa? Ada BBM di sini ya. Ini kebutuhan sistem sebenarnya karena tadi kita ada kendala dalam supply batu bara itu sendiri gitu ya. Kemudian kondisi hidrologi juga karena kita punya pembangkit PLTA yang besar ya, waduk gitu ya. Di Jawa Barat ya teman-teman tahu semua ya, ada Cascading Saguling, Cirata, Jatiluhur, itu besar sekali. Nah itu sangat diperhitungkan, makanya kita punya metode HTC ya, Hydrothermal Coordination seperti itu. Ini kondisi hidrologinya, energi yang mereka hasilkan itu sebesar 260 gigawatt hour gitu ya, GWH. Kemudian ini EAF, Equivalent Availability Factor ataupun kesiapan operasional pembangkit gitu ya. Di Oktober itu secara sistem 77% ya, kalau untuk batu bara di 82% ya. Nah, sisanya ya sebenarnya maksimumnya EAF itu adalah 100%. Sisanya itu apa? Sisanya itu ya outage-nya, di-rating-nya, kemudian juga termasuk di-rating nggak masuk outage itu baik dari gangguan maupun pemeliharaan ya. Kemudian untuk Januari Oktober ya secara akumulatif masih di 77%, batu bara di 76%. Kita lihat bahwa EF batu bara masih cukup rendah gitu ya, di 78%. Di rating FO, di rating pembangkit lihat masih tinggi ya. Padahal mungkin standar kita itu kalau bisa ya 10%-an gitu ya. Cuman ini sudah tinggi banget 17%. Artinya apa? Penggantinya 17% ini ya kita harus ganti pembangkit yang lebih mahal. Yang notabene ini seperti tadi yang standby itu adalah pembangkit minyak gitu ya, seperti itu. Ini konsumsi energi distribusi ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman kurangin dengan produksi energi di pembangkitan ya itu dapat losses gitu ya. Kemudian juga beban puncaknya ya kita sudah mulai pulih seperti itu. Listrik kita ya ini juga mencerminkan pulihnya ekonomi gitu ya. Kita di Oktober ini sudah sampai November ini sudah beban puncak tertinggi semenjak sebelum Covid. Jadi sebelum Covid pun beban puncak sebelum Covid pun udah tembus kita seperti itu ya. Jadi udah pulih listriknya. Kemudian neraca daya kondisi normal 22 hari di Oktober itu 9 itu siaga ya karena tadi kondisi energi primer kita terutama batu bara. Ini beban puncak kita, tadi saya sampaikan yang tertinggi di 28094, ini udah sangat tinggi gitu ya dibandingkan 2019 ya. Teman-teman kalau lihat di real 2019 warna ungu gitu ya, setinggi-tingginya ya masih di bawah ini ya, seperti itu. Di 27.900 ya. Kalau 2019 kita sudah di 28 ribuan ya, 94. Itu beban puncak malam, beban puncak siang. Jadi di sistem Jawa Bali kita membagikan beban puncak itu ada 2, malam dan siang ya. Biasanya beda-bedanya tipis ya, sekitar bahkan pernah beban puncak siang itu lebih tinggi dari beban puncak malam ya. Jadi kita sudah melihat bahwa ya kemajuan ekonomi dia seperti itu ya, siangnya lebih tinggi daripada malam gitu ya. Nah sekarang selisihnya nggak jauh-jauh banget ya, paling sekitar 300 sampai 500 megawatt ya. Ini kalau kita lihat ini aja kalau beban puncak siang tadi kan 28.9 ini selisihnya dikit banget, selisihnya dalam order puluhan gitu ya, 28.024 gitu ya. Ini artinya ya tadi load factor kita makin kesini makin membaik. Jadi kalau teman-teman belajar sistem tenaga listrik di negara maju, load profile-nya itu ya tadi makin kesini makin membaik. Dan beban puncak siang malamnya itu nggak beda dan bahkan beban puncaknya itu ada di siang hari seperti itu ya. Nah, itu ciri khas negara maju. Nah ini semoga aja di Indonesia ya, direpresentasikan oleh Jawa Madura Bali ini bisa menuju negara maju ya. Kita doakan. Kemudian ini neraca daya ini terbentuk ini neraca daya realisasi ya. Jadi ini bulan Oktober sampai bulan Oktober gitu ya. Makanya sisanya itu adalah ROT, rencana operasi tahunan. Jadi real itu yang kita dapat baru sampai dari Januari sampai ke minggu ke 44 sorry. Ini adalah akhir Oktober seperti itu. Nah di sini neraca daya itu adalah gini. Ini adalah informasi yang sebenarnya sangat membantu kita dalam mengambil keputusan gitu ya. Hitungannya kan dalam 1 minggu gitu ya. Dalam 1 minggu ini adalah maksimum di atas ini adalah daya mampu pembangkitan ya. Jadi daya mampu pembangkit. Cuman pembangkit itu tidak mampu 100%, dia punya kendala-kendala. Misalkan dia pemeliharaan. Nah, ini pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu di warna pink yang paling atas itu pemeliharaan tahunan ya. Sifatnya sudah terencana
Kemudian untuk PLTA itu ada namanya variasi musim. Variasi musim itu maksudnya gini, PLTA itu memang murah, cuman ketika kita walaupun ada volume air, ya kita nggak akan bisa gelontorkan airnya semua, ya. Karena apa? Karena harus kita punya perencanaan tertentu. Karena Indonesia itu musimnya nggak hujan terus setiap hari, gitu ya. Jadi mungkin katakanlah normalnya 6 bulan hujan, 6 bulan kering. Artinya apa? Kita menggunakan secara bijak air di hari hujan, ya jangan sampai tumpah, itu jangan sampai lipas, supaya ketika kering itu levelnya nggak kering gitu, tapi harus tetap kita jaga. Makanya ketidakmampuan pembangkit PLTA untuk maksimum itu karena pengaturan kita akibat kondisi hidrologinya itu disebut dengan variasi musim, ya seperti itu. Ini variasi musim warna biru. Kemudian juga di rating, ya pembangkit itu terkoneksi ke sistem, misalkan pembangkit mampu 100 MW, cuma karena dia ada gangguan, ada pemeliharaan atau apapun yang menyebabkan dia kemampuannya turun menjadi 90. Nah 10 MW-nya itu disebut dengan di rating, ya di ratingnya turun seperti itu, ya. Kemudian juga yang warna ungu di sini ada namanya FO. FO ini lebih ke outage karena gangguan, ya. Kita akan lihat sini informasi yang sangat bagus gitu ya, bahwa ini pemeliharaan cukup kecil, ini variasi musim kecil, di rating kecil, tapi kok FO besar banget. Nah, ini kondisi sistem kita. Nah, ini juga menjadi biasanya kita menegur ya setiap bulan ke pembangkit, pembangkit ini kalian ini gangguannya besar banget gitu. FO-nya tuh lebar-lebar banget nih di sini. Gimana nih supaya, nah itu biasanya kita tekan. Kalau misalkan dengan anak perusahaan, ya biasanya yang menjadi mediator PLN pusat gitu ya. Karena apa? Ini kan ngefek juga ke ujung-ujungnya ke BBP gitu ya, ke keandalan sistem seperti itu. Kemudian ini ada kita memisahkan ya, non BBM tuh ada di sini. Non BBM yang di reserve. Jadi ternyata ada yang reserve juga, ada reserve shutdown, RS, pembangkit yang sengaja dimatikan ya, karena kalau misalkan kita hidupkan ya mubazir, terlalu banyak cadangan kita. Dan kuning, kalau misalkan kuningnya muncul seperti ini, artinya kita dalam kondisi aman ya. Kondisi aman itu cadangannya ada, ya. Cadangan itu apa nanti kita akan bahas seperti itu. Dan sisanya nanti yang warna merah ini adalah bebannya, beban sistemnya, dan ini adalah pembangkit yang di dispatch seperti itu. Ya ini memberikan kita informasi. Ya secara singkat juga kadang di mana sih kondisinya siaga ya, kalau misalkan cadangannya mepet ya. Ini biasanya siaga kayak gini-gini gitu ya. Di mana sih kalau kondisinya misalkan defisit gitu ya, itu kalau misalkan garis merahnya ada di hijau gitu, ada di biru atau ada di ungu gitu ya. Nah, jadi kuningnya nggak ada sama sekali, nggak ada cadangan sama sekali, itu defisit. Artinya kita akan ada pemadaman beban ya. Nah ini realisasi ke belakang, yang ke depan ini ROT, ini rencana. Oke, ini load stacking dan komposisinya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi di sini bahwa masih batu bara yang mendominan di sistem Jawa Madura Bali, walaupun nanti RUPTL yang terbaru itu mengakomodir 51% itu adalah EBT. Ya, nanti kita akan lihat transformasi ataupun perubahan energi mix ya seperti apa dari tahun ke tahun gitu ya. Di batu bara energinya masih di hampir 75% itu dominan ya, karena di kita masih batu bara itu masih murah gitu ya, aspek ekonomis gitu ya. Kemudian juga disusul oleh gas ya. Gas ini ada masuknya gas pipa ya, kontrak gas pipa gitu, kemudian langsung dari sumur ke pipa, infrastruktur gas baru ke pembangkit ya. Kemudian ini ada LNG, liquid natural gas, yang gas tersebut dari station dari sumurnya kemudian di liquefied gitu ya, dicairkan, kemudian ditransportasikan pakai kargo. Nah, dari kargo tersebut disimpan di storage, kemudian bisa di regas lagi untuk dipakai untuk pembangkit. Nah, bedanya kalau gas sama LNG ini ada sebuah fleksibilitas yang tinggi. Kenapa? Karena dia ada storage-nya gitu, enaknya ya. Kalau gas itu kalau mau storage tergantung line pack-nya ataupun pipa gasnya. Kalau pipa gasnya pendek, nggak terlalu besar, kita nggak bisa memanfaatkan itu untuk storage. Nah, LNG juga bisa, LNG lebih fleksibel karena dia tadi ada storage-nya gitu ya. Nah, tapi kalau storage-nya cuma sedikit ya susah juga. Makanya juga harus proper gitu ya, storage-nya itu seperti apa supaya mendukung fleksibilitas penggunaan LNG. Kemudian ada HSD itu minyak gitu ya, high spilled diesel gitu, BBM yang mungkin di kita masih bersifat haram, jangan dipakai gitu ya, walaupun mungkin kita lihat harga BBM global itu lebih murah sebenarnya dibandingkan gas segala macam ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Kemudian MFO itu mirip sama HSD ya, dia marine fuel oil ya, sama-sama minyak ya. Mostly MFO itu dipakai di PLTU ya. Jadi ada PLTU juga yang pakai bahan bakar minyak gitu. Gimana caranya? Caranya sama kayak abang-abang jual nasi goreng gitu ya. Mereka itu kan ada pakai minyak tanah terus disemburin gitu. Nah, jadilah kompor gitu ya, seperti itu. Nah, kita melihatnya itu kompor gas, bukan. Sebenarnya itu dia kompor kompor minyak gitu ya, cuma disemburkan seperti kayak gas. Nah, mirip kayak MFO ini.
ini ya, digunakan di PLTU. Kalau HSD lebih banyak digunakan di PLTG, PLTGU dan juga di PLTD diesel. Kemudian hydro ya kita masih 1,9 ya 2% ya di Oktober. Kemudian juga Oktober ini mungkin November akan naik lagi untuk CF-nya si hydro karena apa? Karena musim penghujan gitu ya. Kemudian panas bumi di hampir 5% seperti itu. Nah, ini komposisi renewable energy kita masih sangat kecil ya, belum begitu besar. Ini load profile kita, jadi unik sebenarnya di Jawa, Madura, Bali ini gitu ya. Kalau tiap libur itu load profile-nya beda-beda. Saya pernah presentasi ini waktu saya kuliah gitu ya di Australia gitu. Kemudian ada teman saya dari Arab itu dia bilang, negara kamu enak banget gitu ya, liburnya banyak gitu. Jadi kalau teman-teman kerja di luar negeri sebenarnya kita akan mensyukuri kerja di Indonesia tuh liburnya banyak gitu ya. Ada cuti lebaran gitu ya, ada ini segala macam dan mereka iri gitu sama kita gitu ya. Nah jadi bersyukurlah kalau teman-teman kerja di Indonesia banyak libur, apalagi mungkin di Bali ketambahan libur lagi gitu ya. Nah ini load profile-nya masing-masing beda. Kalau beban puncak teman-teman lihat di atas tadi yang saya sampaikan bahwa di beban puncak siang itu lumayan tinggi juga gitu ya load profile-nya gitu. Bahkan hampir menyamai beban puncak malam gitu. Kemudian ketika hari Sabtu tahun baru ini ada tahun baru, libur tahun baru dia turun gitu, seperti ini. Kemudian juga Idul Fitri lebih rendah lagi, paling rendah. Idul Adha ya untuk warna hitam, yang merah ini Natal kalau nggak salah. Ya benar yang merah tahun baru. Kemudian HUT RI itu ada yang di biru. Hari Raya Natal itu ada yang kuning. Ya. Nah ini sebenarnya masih belum ini 2019 ya, berarti sebelum COVID. Nah ini sudah mencerminkan. Gitu ya. Kalau misalkan ada data 2020 belum terlalu mencerminkan ketika kondisi normal. Nah ini udah mencerminkan gitu ya, bahwa paling rendah itu di Idul Fitri. Artinya kita nanti punya strategi khusus di Idul Fitri gitu ya. Bayangin gitu, kalau kita biasanya mengoperasikan itu dalam 52 minggu ataupun 365 hari ya, dikurang dengan hari-hari libur itu seperti ini gitu ya. Tiba-tiba kita dalam satu hari harus mengoperasikan seperti ini gitu ya. Banyak PLTU yang kita shutdown dan ini membutuhkan trik ataupun strategi-strategi khusus. Sehingga inilah yang menjadikan kita mempunyai sebuah ya perencanaan ya, tentunya perencanaan, kemudian ada sebuah strategi yang harus kita penuhi. Kemudian juga dari sisi libur ya Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu juga sebenarnya mirip seperti ini tapi Minggu lebih tinggi gitu ya. Walaupun nanti langgamnya atau load profile-nya pattern-nya tuh seperti ini. Nah, inilah yang ditanya kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa sih perlu operator sistem gitu ya? Karena kita perlu menaikkan dan menurunkan pembangkit. Terus tanya kenapa pembangkitnya perlu naik turunnya? Karena gini. Karena beban yang kita pakai ini kayak gini ya, sistem kita ini naik dan turun. Ada dia naik, ada turun seperti itu. Nah ini harus kita atur. Kalau kita biarkan saja ya satu hari mungkin nggak nyampe satu hari sudah blackout kali ya karena sistemnya tidak stabil. Oke, ini informasi saja energi kumulatif kita sistem Jawa Bali. Mungkin nanti teman-teman bisa baca itu ya. Kalau rata-rata di sistem Jawa Bali itu per tahun itu sekitar 100, sekarang mungkin sudah 180-an ribu ya gigawatt hour, hampir ke 200 TWh seperti itu, hampir 200 TWh. Nah ini pertumbuhan beban kita yang tadi saya sampaikan bahwa makin kesini sudah makin tumbuh. Kita lihat bahwa kita bandingkan minggu-minggu sebelumnya aja sudah tumbuh untuk energi kita seperti itu ya. Kalau nanti kita membandingkan juga dengan tahun 2020 di awal ya, ini kan tahun 2020 ya, ini sudah sangat tumbuh jauh ya 7%-an gitu ya, seperti itu. Ini juga untuk beban puncak kita bandingkan, ternyata beban puncak juga semua tumbuh ya. 7%, 5-7% ya. Untuk kita bandingkan 2020 yang masih banyak banget COVID-nya dibandingkan dengan kita di 2021 ya, seperti itu. Nah, ini aliran daya. Yang tadi saya sampaikan kalau misalkan ada informasi bahwa aliran daya tertinggi di mana sih ya? Tadi koridor yang tertinggi itu dari Jawa Tengah, ini kan Jawa Tengah yang warna orange, ke Jawa Barat. Nah, melalui dua koridor gitu ya. Yang di utara itu adalah Ungaran Pemalang Mandirancan, kemudian juga yang di selatan itu adalah Pedan Kesugihan Tasik ya. Pedan Kesugihan Tasik itu saya sebut nama itu nama Gitet ya, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman yang paling atas ini adalah pembangkitan ya. Yang di bawah itu adalah beban sistem. Di Jakarta itu beban konsumennya itu lebih besar daripada pembangkitan yang ada di situ. Ya, sama seperti di Jawa Barat ya. Jawa Barat sudah banyak industri itu di hampir 6.000, sedangkan tapi pembangkitannya cuma 4.000. Makanya apa? Makanya dia perlu pembangkitan dari sistem lainnya. Itu sistem lain itu ada di tengah dan juga di timur, sehingga akan ada transfer di sini ya. Sehingga ada transfer. Nah, ada transfer di sini ya. Kenapa ada transfer begitu besar? Karena ternyata notabene pembangkit murah itu ada di sini.
ada di sini gitu ya. PLTU besar ada di Tanjung Jati, komplek Tanjung Jati, ada di komplek Python gitu ya. Walaupun mungkin juga ada komplek besar di sini Suralait, namun tidak cukup dan secara harga juga mereka masih kalah dibandingkan Python dan Tanjung Jati. Dulu kita tidak terlalu concern dengan stabilitas yang ada di sini teman-teman semua itu ya. Ya jadi ada 2 koridor itu ya. Sorry, saya gambar secara sederhana gitu ya. Masing-masing ini 2 sirkuit gitu ya. Katakanlah ini timur, ini barat gitu ya. Nah, kita dulu nggak terlalu concern. Jadi kalau kita mikirnya ekonomis, ya kita akan banyak tuh dispatch Python. Nanti kalau misalkan beban turun, saya nurunin Suralaya. Akibatnya apa kalau ini saya turunin? Gitu. Maka transfer ini akan naik kan ya, teman-teman. Transfer ini akan naik. Sampai pernah dulu saya pernah masih pikir itu 3.800-an. Tapi untungnya saat itu belum ada isu kontingensi. Gitu. Maksudnya belum ada salah satu mungkin yang trip gitu ya. Ini kan ada 4 sirkuit masing-masing 2 gitu ya dulu. Kalau misalkan satu trip mungkin sudah kejadian. Nah, kejadiannya pas di Agustus kemarin gitu. 4 Agustus kemarin ternyata kejadiannya seperti itu. Jadi koridor ini yang trip gitu ya, walaupun di bawahnya sudah ada pemeliharaan 1. Sehingga apa? Sehingga tidak stabil sistem kita dan kolaps ya, terutama di bagian barat kolaps. Jadi bagian barat ini kolaps semua gitu ya. Makanya semenjak saat itu kita mengakses namanya stability assessment gitu ya, untuk melihat ruas-ruas mana saja yang vulnerable atau rawan terhadap stabilitas sudut rotor, tegangan dan frekuensi seperti itu. Dan salah satunya ada di koridor tengah ini gitu. Nah, makanya koridor tengah ini jadi kadang ada batasan tadi yang kita bahas tentang ekonomi, nggak mungkin semuanya kita dispatch maksimum. Bisa jadi kita dispatchnya terbatas. Contoh di Python itu kompleknya itu sekitar 4.600-an, 5.000-an sudah ya, 5.000-an saat ini. Nah ternyata karena ada isu stability gitu ya. Jadi Python itu kan Python ya teman-teman. Python itu kan outletnya atau evakuasinya ada 2, satu ke arah Grati, satu ke arah Kediri. Ya, sama mirip kayak gini 2 sirkuit. Teman-teman kalau belajar stability dengan single machine infinity bus gitu ya, SMIB gitu, nah itu mirip-mirip lah kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar seperti itu, kalau misalkan Python ini maksimumnya sekitar 4.600-an lah ya katakanlah, ternyata kalau misalkan kejadian satu sirkuit ataupun 2 sirkuit yang trip di situ, yang credible contingency gitu ya, maka dia tidak stabil gitu, nggak stabil ya, bisa secara rotor nggak stabil ya, sudut rotor nggak stabil, sehingga kemungkinan ya paling setidaknya Python akan trip atau bahkan mungkin mempengaruhi sistem. Oleh karena itu Python itu harus dibatasin supaya kalau misalkan kejadian dia tidak menimbulkan efek instability ya, dari sisi sudut rotor seperti itu. Nah makanya kadang pengennya sih kita maksimumin, karena apa? Karena dia murah, tapi karena ada isu stabilitas harusnya kita batasin menjadi hanya 4.000 saja gitu ya. Artinya kita punya dim dispatch sebesar 600 MW dan itu lumayan. Kalikanlah aja 600 MW dikali berapa coba? Kalau misalkan kita kali dalam 24 jam dikali dengan katakanlah selisihnya dengan pembangkit lain yang digantikan di sini katakanlah hanya Rp100 gitu ya. Itu berapa duitnya? Lumayan kan ya. Dengan kita mendispatch itu kita sebenarnya memboroskan sesuatu, tapi kita mendahulukan namanya keandalan. Karena apa? Kita menghindarkan sesuatu yang berdampak lebih besar lagi gitu. Walaupun kita nanti harus berkorban dari sisi ekonomi seperti itu. Nah, kalau kita lihat load flow-nya seperti ini, sebentar saya hapus semua dulu. Load flow-nya ya tadi ya dari timur ke tengah, tengah ke barat ya. Kemudian juga dari sini dari sisi Banten dia kirim ke Jakarta gitu. Ini kan minus ya. Nah, biasanya di Bali itu dikirim energi melalui SKTT, saluran kabel bawah laut ya, SKLT itu ya. Nah, saluran kabel bawah laut itu 4 kali 100 megawatt gitu ya kapasitasnya, itu biasanya mengirim gitu ke Bali gitu ya, mengirim ke Bali dengan batasan tertentu. Cuman pertanyaannya, loh kok ini malah Balinya ngirim ke sini gitu ya? Ada yang tahu nggak kenapa gitu? Kok malah minus gitu? Ternyata di Bali itu kan banyak pembangkit PLTD dan PLTG yang notabene mereka itu BBM dan mahal gitu. Cuman karena kita sistem lagi membutuhkan, tadi yang saya sampaikan kita punya kendala di kendala di energi primer, maka kita mengutilize semua BBM gitu. Walaupun itu mahal, tapi yang penting terpenuhi gitu, tidak ada padam. Sehingga load flow-nya berubah. Jadi Bali ini surplus pembangkitan sehingga dia kirim ke Jawa Timur seperti itu. Ini kondisinya ya. Jadi harusnya tuh biasanya ngirim ke Bali, cuman Bali ngirim. Kenapa? Karena semua pembangkitan Bali di start semua. Untuk apa? Untuk bantu sistem gitu ya. Karena kecukupan dayanya terganggu akibat dari gangguan energi primer di batubara.
Nah ini itu untuk malam, untuk siang seperti ini juga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat load flow malam itu di 1.800, siang itu 2.041. Kenapa? Nah ternyata siang itu lebih tinggi karena kebutuhan di sistem sini Jakarta dan Jawa Barat itu lebih tinggi di siang hari karena mereka banyak konsumennya itu dari sisi bisnis, komersial, industri gitu ya. Buktinya apa? Kita lihat di sini aja 11.000, 5.800, kalau di sini ya masih 10.000 ya, 5.000 juga. Berarti ada selisih. Selisihnya itu ditutupin oleh apa? Oleh transfer dari timur ke barat seperti itu. Oke, ini aliran tertinggi itu pernah nyentuh di 2.800 ya. Ini kadang kita nggak punya pilihan lain ya, karena tidak ada yang bisa kita mitigasikan lagi gitu ya. Ini terjadi di 15 Oktober ya, sebesar 2.900 megawatt. Nah, ya beruntungnya kita juga sudah terpasang defense scheme gitu ya. Jadi walaupun kita pakai tinggi seperti ini, nanti kalau ada kejadian kita sudah terpasang defense scheme yang mentripkan pembangkitan di sisi sisi timur dan beban di sisi barat, sehingga transfer tersebut bisa diturunkan seperti itu. Oke, ini operation planning kita masuk tadi sudah kita bahas tentang overview sistem tenaga listrik. Kita masuk ke operation planning ya. Operation planning sebenarnya banyak, saya akan cepat saja gitu ya, dan mungkin yang esensial akan kita lamakan, yang nggak terlalu akan kita cepatkan gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita mengoperasikan sistem secara real time, kita butuh yang namanya perencanaan operasi sistem gitu ya. Karena tadi untuk memenuhi 3 kriteria tadi yang paling utama gitu ya, keandalan, mutu, kemudian juga ekonomis, itu harus direncanakan. Gitu. Nah, ini perencanaan operasi sistem adalah perencanaan operasi sistem yang meliputi perencanaan penyaluran. Ya, di sini ada perencanaan penyaluran, perencanaan pembangkitan untuk mencapai sasaran produksi tadi ya, ekonomis, andalan, berkualitas seperti itu. Landasannya ada di sini, bisa dibaca, terutama di aturan jaringan Jawa Madura Bali bahwa P2B harus merencanakan operasi sistem. Jadi kalau nggak direncanakan ya sudah, kita berarti juga sudah melanggar aturan seperti itu. Ya. Kemudian juga bagaimana time frame-nya, kita bisa melihat bahwa kalau teman-teman tahu di sistem planning yang merencanakan infrastruktur itu kan jangka panjang ya, lebih di atas 1 tahun. Jadi ada yang RUN, RPJMN itu ini sudah pemerintah ya, RUN sama RPJMN itu 20 tahunan gitu ya. Kemudian RUPTL itu 10 tahunan, dikeluarkan PLN kemudian disahkan menjadi sebuah Permen SDM. Kemudian RPTL ini produknya P2B itu 5 tahunan, turunan dari RUPTL. Nah, kemudian di pengoperasian sistem, operation planning kita sebutnya, perencanaan operasi sistem itu dari tahunan, bulanan, mingguan, harian. Nggak perlu saya jelasin, teman-teman udah tahu ya. Kalau tahunan ya pasti tahunan, harian, sampai ke real time. Nah, di antara real time harian ini sebenarnya ada lagi probis yang kita kenalkan di sistem Jawa Bali, itu namanya intraday gitu ya. Intraday itu bisa dikatakan ya perencanaan dalam skala jam gitu ya. Misalkan saya merencanakan, kalau harian kan saya merencanakan besok gitu ya. Tapi kalau misalkan intraday saya merencanakan misalkan 1 jam ke depan gimana, 2 jam ke depan gimana, 3 jam dan seterusnya seperti itu ya. Apa yang dilakukan di masing-masing probis ini di tahunan ya, melakukan simulasi produksi, aliran daya, analisis hubung singkat, dan stabilitas gitu ya. Dan ini sama juga di ROB, cuman ketambahan ada yang namanya kontingensi ya, karena ini kaitannya dengan pemeliharaan, penyaluran terutama ya. Seperti itu. Jadi penyaluran itu kan, transmisi itu kan harus dipelihara juga, pembangkit juga harus dipelihara. Nah, kalau penyaluran dipelihara, kita harus melakukan analisis kontingensi tadi ya. Jadi kemungkinan yang terjadi ketika pemeliharaan dan itu tidak mengganggu sistem seperti itu. Makanya kita perlu analisis kontingensi. Nanti akan kita bahas. Di ROM juga rencana mingguan hanya ada produksi, kemudian produksi energi ada AST, analisis aliran daya, dan juga kontingensi. Sama seperti di ROH ya, seperti beda time frame aja ROM sama ROH ini. Kemudian ini operation planning, kita tentunya tadi kalau misalkan balik ke awal gitu ya, gambar ini bahwa dalam planning itu kita punya sebuah inputan gitu ya. Sorry, ini kenapa break lagi? Sorry. Nah, planning itu kita punya inputan ya. Kalau sebelum sampai ke real time ya. Ini namanya simulasi produksi. Inputannya tentunya pasti adalah load forecast ya. Load forecast, kemudian kondisi sistem, kondisi jaringan melalui power system analysis gitu ya. Kemudian juga kita butuh data-data kontrak dan data-data master seperti itu. Kemudian juga tadi kalau kita penjadwalan pembangkitan dan penyaluran kita harus masukkan di sini, dan ini terkait dengan unit availability. Kalau misalkan dia pemeliharaan berarti dia tidak siap dong gitu ya. Kemudian ada reservoir management untuk manajemen airnya tadi, sehingga dia tadi akan menjadi inputan untuk HTC, hydrothermal coordination. Termasuk nanti kalau misalkan ada unit-unit baru yang akan komersial
ke sistem Jawa Bali seperti itu. Nah, kita masuk bahwa ke load forecast gitu ya, bahwa dasar dalam merencanakan operasi sistem itu adalah semua load forecast, termasuk di sistem planning ya. Jadi kalau nggak ada load forecast ya atau demand forecast sama aja, nggak bisa ngambil keputusan gitu ya. Jadi gini, kita itu kan secara mudah berpikirnya bahwa dalam merencanakan itu kita itu sedang menyiapkan berapa jumlah pembangkitan yang akan kita siapkan ke pelanggan supaya nanti tercukupi gitu ya. Seperti itu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana kita tahu jumlah pembangkitan? Jumlah pembangkitan itu kan harus setara dengan jumlah pemakaian listrik oleh pelanggan plus cadangan mungkin ya seperti itu. Artinya apa? Cadangan kita sudah tahu, kita penetapannya bagaimana. Artinya kita harus tahu berapa listrik yang akan dipakai pelanggan. Nah, berapa listrik yang akan dipakai pelanggan itu pendekatan paling optimalnya adalah melakukan load forecast ya. Karena kita nggak tahu masa depan kan, yang perlu kita yang bisa kita lakukan paling baik saat ini adalah memforecastnya seperti itu. Jadi kita memforecast, menentukan penggunaan listrik itu per setengah jam seperti itu. Bahkan mungkin nanti kalau misalkan dari tahap tahunan sampai ke harian ya, kalau harian setengah jam, kalau tahunan mungkin menentukan beban puncaknya dalam satu hari. Kemudian juga penschedulan ya, penjadwalan pembangkit tadi kita perlu, jadi terkait dengan availability-nya. Penjadwalan transmisi juga karena perlu dipelihara gitu ya. Kemudian juga ada power balance ya. Power balance itu kita menentukan neraca daya. Ya, tadi saya sampaikan neraca daya buat apa sih? Ya itu penting banget untuk melihat bagaimana kita bisa mengatur jadwal-jadwal pembangkit ya. Jadi kalau misalkan cadangan banyak, ya pembangkit situ aja nih pemeliharaannya. Kalau pas ada pemeliharaan cadangannya tipis, jangan dulu, nggak usah kita kasih. Jadi kita punya wewenang gitu ya di P2B itu untuk mengizinkan ataupun mengatur jadwal-jadwal pemeliharaan seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah hydrothermal optimization ya, mengoptimasi tadi energi-energi yang sudah ada dengan availability pembangkit masing-masing gitu ya. Kemudian kita penuhi dulu secara kebutuhan air, baru nanti memenuhi thermalnya seperti itu. Load forecast seperti ini, kita punya data-data sebelumnya, kita gunakan untuk melihat kebutuhan listrik masa lalu. Karena kita berpikir seperti ini, bahwa kebutuhan ataupun cara manusia menggunakan listrik itu cenderung akan berulang gitu ya. Makanya langgam di hari kerja itu dari Senin sampai ke Kamis itu mirip-mirip sama. Karena apa? Cara kita menggunakan listrik dari Senin ke Kamis ya sama Jumat juga, bedanya di pas jam istirahat itu sama gitu ya. Cara kita menggunakan beban di hari Minggu di tiap minggu akan sama seperti itu. Makanya kita dengan data-data masa lalu kita bisa memprediksi masa depan seperti itu. Kemudian ini historical data yang harus kita pertimbangkan ya, karena kita nanti punya historical data dan ini harus juga kita perhatikan dalam mengambil data-data realisasi gitu ya, bahwa historical data itu mengandung sebuah data trend gitu ya, kemudian juga seasonality ya, yang berulang dalam kurun waktu tertentu, kemudian ada cyclical element, sesuatu yang mungkin trennya seperti ini gitu ya, sideway, tapi tiba-tiba dia muncul satu gitu ya. Kalau di Jawa Bali itu mirip seperti Lebaran ya. Ya, Lebaran. Jadi pas Lebaran itu atau bulan puasa itu ada seperti ini, cyclical tiap tahun muncul. Nah ini juga nanti dalam perencanaan kita harus diperhatikan. Makanya kita di sistem Jawa Bali ini atau di Indonesia ini unik gitu ya. Karena ada tradisi mudik, makanya dan kemudian diakomodir dengan adanya libur, ya makanya jadi seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian juga ada autocorrelation yang variabel itu dalam satu variabel saling berhubungan gitu ya. Nah ini sebenarnya error ya dalam data-data historical dan itu harus kita perhatikan ya. Jadi dia punya variabel yang saling berhubungan. Misalkan gini, ketika saya mau melihat sebuah histori hari besok kan saya merencanakan hari Jumat gitu ya, saya harus mengambil histori Jumat minggu-minggu lalu, saya kumpulin hari Jumat aja. Cuma saya harus perhatikan bahwa hari Jumatnya harus hari Jumat yang Kamisnya itu kerja. Karena apa? Jumat itu bisa punya autocorrelation dengan Kamis. Jadi kalau beban Jumat itu bisa jadi lebih rendah ketika Kamisnya libur. Jadi posisi Jumatnya hari kejepit. Makanya kalau kita mengambil data historis termasuk hari kejepit, itu kita salah sudah ngambil datanya. Jadi kita harus ambil data yang tidak ada autocorrelation-nya gitu ya. Karena kita mengambil data Jumat yang benar-benar hari kerja seperti itu. Nah ini contoh gitu ya. Karena di Indonesia juga unik gitu ya. Ada misalkan ternyata hari Senin itu kalau misalkan Seninnya libur, ya Selasanya bisa beda bebannya, nggak kayak biasanya gitu ya. Atau kalau misalkan Selasa libur nih, atau Kamis libur, nah Rabu di tengah-tengah kejepit, bisa nggak dipakai untuk Rabu yang kayak hari normal kerja? Nggak bisa. Kita harus cari tipe model yang sama seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Ini penjelasannya, ini teman-teman bisa baca tadi tren yang sudah saya jelaskan sampai ke tidak beraturan irregular itu ya.
Kemudian juga kualifikasi dalam metode forecasting kita ada 2 ya, kualifikasi. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan ada orang memforecast terus memakai instingnya sendiri itu ya, insting karena dia sudah pengalaman 5 tahun 10 tahun memforecast, itu salah nggak? Kita nggak bisa salahkan juga karena ternyata itu secara teori, secara metode itu dibenarkan gitu ya, seperti itu. Nah, ada 2 metode besar yaitu metode kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu ada data series, kemudian ada sebuah kaidah matematis yang kita gunakan untuk mengolah data. Tapi kalau kualitatif sebaliknya itu ya. Jadi kita ada data tapi tidak terlalu mencukupi dan kita lebih berdasarkan pendapat-pendapat subjektif dari para pakar seperti itu ya. Nah, ini penjelasan masing-masing metode, teman-teman bisa baca pembagiannya ada. Kalau intinya tadi kuncinya kalau kuantitatif ada data yang lengkap, kemudian ada metode matematisnya, makanya tadi contohnya kayak time series, ada causal relationship, ada simulation gitu ya. Nah, kalau kualitatif tuh lebih ke kayak grassroots gitu ya. Grassroots ini kalau kita nanya-nanya ke orang itu. Kemudian ada market research. Market research itu kita meriset pasar, panel konsensus, misalkan orang-orang yang sudah paham soal demand forecast, 5 orang kita duduk bareng ya, kita menentukan seperti itu ya. Kemudian ada historical analogy, kita bandingin misalkan Jawa Bali ini mirip kayak mana ya, oh kita bandingin seperti itu. Kemudian ada Delphi method, mirip kayak konsensus tapi lebih konsil gitu ya, tertutup gitu seperti itu. Nah, ini pembagiannya kuantitatif sama kualitatif gitu ya. Secara jelas garis besar yang membandingkan mereka ya, kalau kuantitatif ada perhitungannya, kualitatif ya tidak ada perhitungan, lebih pada ke judgment. Nah, kalau di sistem Jawa Bali kita menggunakan metode koefisien. Ya, metode koefisien ini merupakan gabungan dari time series dan causal relationship, dan juga ada sedikit gut feelingnya gitu. Gut feeling itu kuantitatif, kualitatif. Gut feeling itu prediksi para pakar seperti itu. Banyak yang nanya, oh kenapa pakai itu lah? Sampai saat ini metode koefisien yang memberikan kita hasil yang terbaik sampai saat ini. Kalau kita mau pakai hasil yang lain ya monggo, asal keakuratannya, akurasinya ataupun deviasinya kecil atau keakuratannya lebih besar, itu bisa kita pakai. Sampai saat ini yang terbaik masih kita pakai metode koefisien gitu ya. Nah, metode koefisien ini kita pakai untuk apa? Untuk ROT, ROB, ROM, ROH, hari khusus. Nah, kita pasti harus merencanakan ataupun memforecast beban semuanya seperti itu. Oke, ini kurang lebih bisa dibaca saja bagaimana membentuk koefisien gitu ya. Ini lebih ke teoritis banget, technical. Nanti bisa kalau misalkan ada sesi khusus kita berdiskusi tentang ini ya. Karena sebenarnya kalau bahas load forecast itu kalau di PLN itu training 2 hari ya sebenarnya. Seperti itu. Kita masukin dalam 2 jam ini gitu ya. Oke. Jadi contoh kita dapat koefisien. Jadi koefisien itu sebenarnya simpelnya adalah berapa sih posisi suatu beban di suatu titik dibandingkan beban puncaknya gitu ya. Makanya kalau pembaginya adalah beban puncak, maka koefisien tertinggi itu adalah 1 gitu ya. Jadi koefisien di beban puncak saat beban puncak itu adalah 1. Nah, koefisien di beban paling rendah itu adalah koefisien paling rendah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya langgam gitu ya, langgam beban seperti ini gitu ya. Nah, koefisien di sini 1 gitu ya. Di sini bisa 0,9 berapa sih? Kenapa? Karena pembaginya beban ini. Katakanlah ini 1000 gitu ya. Nah, beban di sini 900. Makanya di sini 900 dibagi 1000 itu adalah koefisiennya. Itu ya, bisa dikatakan koefisien. Seperti itu. Ya, ini bisa dibaca. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih monitoring bebannya di sistem Jawa Bali. Jadi hasil perkiraan bebannya seperti ini. Kalau kita misalkan membuat ya range dalam satuan tahun ya, kita menghasilkan data seperti ini. Kemudian beban puncak mingguan dalam 1 tahun kita bentuk seperti ini. 1 tahun itu ada 52 minggu ya, 1 sampai 52. Dan tadi saya katakan bahwa trennya itu seperti ini kalau di sistem Jawa Bali. Cuman tiba-tiba ada cyclical ya, muncul seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kurva beban dalam 1 hari gitu ya, per setengah jam ya seperti ini, kita dapat dari metode koefisien tadi. Kemudian kalau dalam 1 tahun kita ini Januari ya, dalam 1 tahun ya, Januari sampai Desember, beban puncak harian ya, kita akan dapat data seperti ini ya, kurang lebih mirip seperti ini. Bedanya ini harian, ini mingguan resolusinya seperti itu ya. Kemudian ini monitoring beban ya, kita melihat kalau di harian real time itu seperti ini ya. Ini pembaginya, ini Jakarta, Banten ya, ini subsistem ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali gitu ya. Nah, ini sistemnya. Di sini kita lihat ada 2 garis sebenarnya ya, yang biru itu beririsan dengan yang hitam. Yang biru itu sebenarnya perencanaan, yang hitam ini adalah intraday ya. Intraday itu punya wewenang untuk merevisi ya, karena tadi intraday melakukan optimasi hampir bisa dikatakan dalam kurun waktu jam itu ya, untuk memprediksi beberapa jam ke depan. Nah, untuk yang merah ini adalah realisasinya.
garis merah. Oke. Ini kalau progres beban kita punya rencana AI ya, Artificial Intelligence ya, ini on progress. Kita kerjasama dengan Siemens mengutilize namanya STLF itu ya, Short Term Load Forecast di sana seperti itu. Kemudian setelah load forecast kita kita sudah dapat data nih ya, kita merencanakan pembangkitan tentunya gitu ya. Dan tentunya probisnya seperti ini. Jadi inputan datanya kita punya tadi ya, perakiraan beban atau load forecast, kemudian data teknis pembangkit kita masukkan semua, heat rate, nilai kalor, kemudian kesiapannya, kemudian juga ada constraint penyaluran kita masukkan tadi ya, kayak misalkan di Python itu ada constraint ya, harusnya kita batasin gitu. Kemudian ada proyeksi pengusahaan waduk tadi ya, reservoir manajemennya, kemudian ada kontrak-kontrak itu harus kita masukkan. Nah, kemudian di sini kita optimasi beban dengan metodenya MELP ya, dengan aplikasi Jeros. Kriteria yang harus dipenuhi ya, kita harus simulasi dulu secara terpisah ya, pakai ya, sebenarnya bisa sih kalau misalkan terintegrasi, cuman kita masih terbatas ya dari sisi resource ya. Terpisah, misalnya pakai Disk Silent kita lakukan AST, apakah tegangannya terpenuhi, kalau udah terpenuhi, kemudian kalau misalkan nggak terpenuhi, batasan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi tegangan. Nah, itu batasan tersebut menjadi inputan lagi ya. Misalkan di sini ada constraint, di sini masukkan lagi gitu ya. Kemudian cadangan putarnya kita harus siapkan, dan frekuensinya. Mutu frekuensi ini tadi ya. Kalau P gen itu sama dengan P demand plus losses itu ya, PL. Ya, kalau teman-teman tahu namanya equality constraint ya ini ya, seperti ini equality constraint ya. Kemudian ada inequality constraint ya, tadi kemampuan pembangkitnya maksimum dan minimumnya seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita dapat hasilnya, ada alokasi energinya, ada biaya operasinya, ada data merit order, dan juga sampai neraca daya. Kalau sampai ke ROH itu sudah sampai ke spreadsheet yang berisi tentang jadwal-jadwal dispatch pembangkit seperti itu, alokasi energi lah ya. Itu jadi acuan dispatcher untuk mendispatch. Nah, ke depan kita mau jadikan itu otomatis gitu ya. Jadi nanti di aplikasi AGC kita bisa kita masukkan hasil optimasi itu, dan itu langsung terkirim ke semua pembangkit. Jadi pembangkit sudah tahu jadwalnya. Saya nanti setiap jam berapa naik, jam berapa turun seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini tadi saya katakan penentuan cadangan ya. Cadangan itu pertama kalau kita lihat dari mampu pasok gitu ya. Mampu pasok itu adalah kemampuan pembangkit untuk mensuplai energi ya, seperti itu. Kemudian juga ada perakiraan bebannya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa nih cadangan operasinya. Ya, biasanya kalau kita kurangin aja gitu ya. Mampu pasok dikurangi perakiraan beban, itu cadangan operasi. As long as cadangan operasi itu lebih besar sama dengan satu unit terbesar ya. Seperti itu, satu unit terbesar, maka itu bisa dikatakan aman. Ya, itu sesuai standar. Nah, kadang kita kalau melihat dalam jangka waktu yang lama, kemudian cadangannya begitu banyak, nah kita harus memutuskan misalkan reset shutdown gitu ya, atau di standby-kan pembangkitnya. Nah, cadangan operasi dibagi dua. Dalam kondisi normal, ya dia harus cadangan putarnya itu satu unit lebih besar atau sama dengan satu unit terbesar. Saat ini di Jawa, Madura, Bali itu satu unit terbesar di 991 MW. Kemudian juga ada cadangan putar dan dingin itu harus lebih besar sama dengan 2 unit terbesar ya, sesuai grid code. Cadangan putar dan cadangan dingin plus cadangan jangka panjang 2 unit terbesar plus margin keandalan ya, safety margin. Kemudian darurat, kapasitas margin, cadangan kurang dari tingkat yang diterima ya, tadi kita declare bahwa kita cadangannya kurang. Ya, kita harus mendeclare. Ya. Dengan adanya declare tersebut ya, cara paling tercepat jadi misalkan kita menyampaikan ke distribusi untuk melakukan load shedding kalau dibutuhkan load shedding dalam beban puncak misalkan seperti itu ya. Kemudian dari generation planning udah selesai, kita langsung menyusun neraca daya. Neraca daya tadi penting ya, menyajikan informasi ke kita terkait juga nanti kalau misalkan ada masukan penjadwalan ya, seperti itu. Nah, ini data yang diperlukan, ada prosedur, ada perakiraan beban tentunya kan, kemudian perencanaan operasi hidronya, kemudian jadwal pembangkitan, penyaluran, kemudian ada probabilitas ataupun kemungkinan gangguan dan di rating ya. Ini bisa kita tentukan, misalkan FO dan DER-nya dibuat 15%. Dari mana? Dari kemungkinan kejadian masa lalu ya. Yang realisasi terjadi masa lalu bisa kita asumsikan 15%. Variasi musim, informasi pembangkit baru, dan kriteria operasi. Jadi, makanya setelah itu akan di stacking, disusun ya menjadi sebuah neraca daya yang informasi bisa kita lihat seperti ini gitu ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa ini cadangannya banyak nih di sini ya. Nah, paling banyak cadangan banyak di sini. Makanya kadang kita berpikir kalau misalkan pembangkit banyak ngajuin kerjaan di sini,
oh tolong dong bisa nggak kerja pindahin ke Lebaran atau pindahin ke Desember. Karena apa? Ini cadangannya banyak gitu. Seperti itu. Ketika dia keluar pas cadangan banyak, ya cadangannya masih bisa terpenuhi seperti itu kan. Oke. Kemudian masuk ke simulasi produksi energi pembangkit ya. Kita perlu tadi dikatakan generation planning itu ada namanya simulasi energi pembangkit. Nah, kita pertimbangan yang kita pakai ada 2, unit commitment dan economic dispatch. Kalau unit commitment itu menentukan komitmen start stop pembangkit ya untuk memenuhi kebutuhan beban dan minimalisir biaya operasi dengan mempertimbangkan constraint. Kalau economic dispatch ini setelah unit commitment, setelah dia sinkron ke sistem, dia itu kita menentukan pembangkitan naik dan turunnya seperti itu berdasarkan nanti incremental cost-nya ya. Sehingga tujuan kita adalah mendapatkan mendapatkan konfigurasi sedemikian rupa sehingga biaya itu bisa minimum ya. Ini kurang lebih unit commitment seperti ini gitu ya. Dia berfungsi untuk menentukan kapan dan unit mana saja yang akan di-start, dinyalakan dan dipadamkan ya. Jadi start stop ya, lebih simpelnya seperti itu. Ini metode-metode yang bisa digunakan untuk menentukan unit komitmen. Kalau economic dispatch ini untuk menentukan komposisi pembangkit untuk memenuhi kebutuhan beban biaya. Artinya pembangkitnya sudah sinkron, tinggal kita pilih gimana nih, kamu bebannya berapa supaya biaya operasinya minimum seperti itu ya. Kemudian kalau tadi ada di situ kita butuh data yang namanya fuel cost, gitu ya. Ada fuel cost, ada energi kalori segala macam, dan kita di PLN untuk optimasi ini kita menggunakan aplikasi JEROS, gitu ya, Joint Resource Optimization and Scheduler, gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana dikatakan pembangkit yang ekonomis? Nah, kita butuh data ini. Pertama pasti kita punya data heat rate, ya. Heat rate itu adalah kemampuan pembangkit tersebut mengubah energi panas ataupun energi dalam bahan bakarnya menjadi energi listrik gitu ya. Artinya apa? Dia kalau makin bagus makin kecil ya. Jadi kalau dia butuh energi sedikit tapi menghasilkan yang besar, nah itu berarti dia bagus gitu ya. Kemudian energi kalori bahan bakar juga dia energi yang terkandung dalam satuan volume energinya. Misalkan dalam 1 kilogram batu bara terkandung 4.200 kilokalori gitu ya. Yang mana lebih bagus? Ada yang terkandung 5.000, yang lebih bagus paling besar gitu ya. Artinya dalam 1 kilo energinya lebih banyak gitu ya. Kemudian di sini dalam satu mesin dia menggunakan menggunakan energi sedikit untuk menghasilkan KWH, itu yang bisa dikatakan ekonomis. Kemudian dari sisi harga juga kan kita beli pasti ya. Nah, harganya lebih murah seperti itu ya. Nah, ini untuk ini definisi lah ya. Tadi kalau heat rate itu heat rate-nya tadi energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kWh gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ada nilai heat rate pembangkit termal. Ini biasanya dia dalam bentuk sebuah kurva gitu ya. Karena apa? Karena dia beda-beda dalam pembebanan gitu ya. Jadi heat rate ini sebenarnya harus diuji. Ini pembebanan minim, pembebanan katakanlah ini 70%, 80%, ini kemudian di beban 100%. Dan biasanya di beban 100% itu dia lebih efisien. Kalau ini gambar kayak gini, kalau ini heat rate maka ini nggak efisien ya. Harusnya dia heat rate itu kayak gini berarti ya, seperti itu. Makin ketika naik bebannya, heat rate-nya makin turun seperti itu. Nah, biasanya PLTU kurvanya seperti ini. Kemudian ada NPHR ya, net plant heat rate, itu nilai heat rate yang dipergunakan untuk operasional adalah yang neto gitu ya, di mana output heat rate tersebut telah dikurangi dengan PS mereka. Ya. Bahan bakar, ya ini teman-teman bisa baca ya, udah tahu kalau misalkan nilai kalornya atau SFC-nya dalam kandungan batu bara dalam volume energi primer itu berapa, kemudian juga harga juga sendiri seperti itu. Nah, ini incremental cost dan merit order ya. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah ilustrasi di A, pembangkit A ini kenaikan biaya untuk pembangkit A seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita naikin pembangkit A, biayanya seperti ini, naikin pembangkit B, biayanya seperti ini. Nah, kalau kita untuk keperluan start pasti kita pilih A karena apa? Posisinya lebih rendah daripada B gitu ya. Tapi ketika butuh operasional gitu ya, kita akan memilih yang B. Kenapa? Secara gradien dia lebih landai ya. Kita lihat kenaikannya cuman di sini cuman 100 gitu ya. Dari sini kenaikannya 150. Makanya saya lebih memilih pembangkit B gitu ya. Kalau untuk start stop saya milih mana? Saya milih A karena apa? Titik awalnya dia lebih rendah dibandingkan B seperti itu. Ya, ini simpelnya saja. Mungkin teman-teman nanti bisa mendalami secara teoritis di perkuliahan. Kemudian tadi ini penjelasannya.
Produksi ini flowchart produksi energi pembangkitan ya. Intinya semua data-data yang kita punya kita masukkan untuk data optimasi, dan di sini proses optimasinya menggunakan JEROS gitu ya. Ini outputnya, ini persyarat yang harus kita penuhi di JEROS. Ini outputnya tadi ya. Ini summary aja dari yang tadi ya, alokasi energi, derajat daya dan lain-lain. Kemudian tadi perencanaan pembangkitan. Di perencanaan operasi juga ada namanya perencanaan penyaluran. Nah, ngapain aja di sana? Ya, pertama dia melakukan analisis load flow, analisis hubung singkat, analisis batas transfer, konfigurasi sistem, subsistem, defense scheme gitu ya. Kemudian dari sisi bulanan dia melakukan analisis load flow dan subsidi kontingensi. Kemudian kalau ketika hari khusus, hari besar, dia melakukan load flow saja di beban rendah. Kemudian juga analisis kebutuhan daya reaktif dan juga analisis operasi sirkuit tunggal ya. Karena apa? Kebutuhannya ke daya reaktif tadi. Jadi untuk mitigasi daya reaktif biasanya kita melakukan operasi sirkuit tunggal untuk mengeluarkan penghantar-penghantar yang kapasitif gitu ya. Karena mereka cenderung kapasitif ketika di beban rendah ya. Karena penghantar tersebut punya karakteristik surge impedance loading gitu ya. Jadi kalau mereka dibebani di bawah surge impedance loadingnya, mereka itu pasti V receive-nya pasti lebih besar daripada V set-nya. Ya, jadi dia menghasilkan daya reaktif seperti itu. Kemudian menentukan penjadwalan penyaluran juga itu ya. Jadi kita punya prerogatif itu untuk menentukan misalkan mana yang disetujui, mana yang enggak. Misalkan ini aman untuk dikerjakan, aman. Kalau misalkan tidak aman, kita sudah studi, resikonya besar, bisa kita geser. Misalkan geser ke, atau kalau misalkan bukan hari di beban rendah juga misalkan, hari ini lagi ada krisis nih kita ada masalah gangguan gas, jangan dikerjakan dulu deh. Misalkan sirkuit tadi ya, sirkuit utara selatan untuk timur barat, kita lagi butuh nih pembangkit-pembangkit di sebelah timur, tapi ada pekerjaan nih. Kita bisa cancel kok pekerjaan itu ya. Untuk apa? Karena kita lagi butuh energinya seperti itu. Kemudian kita mendesain defense scheme untuk review, studi dan implementasi ya. Oke, di sini di perencanaan penyaluran kita melakukan security assessment ya. Ya, ada tadi untuk melihat batasan-batasan thermal, tegangan gitu ya. Kemudian juga dari sisi pre-kontingensinya sebelum kejadian dan setelah kejadian gitu ya. Kemudian dari sisi dynamic security assessment kita mengakses angular stability ya, transient, small signal dan juga voltage stability. Kemudian ini analisis aliran daya yang kita lakukan tadi untuk mengetahui kondisi steady state ya, teman-teman nanti kalau belajar AST tahu lah ngapain AST tersebut ya. Kita ingin melihat parameter-parameter di sistem kita tersebut apakah memenuhi standar atau enggak. Itu sih sebenarnya ya, dari sisi tegangan, dari sisi daya aktif, reaktif segala macam. Kemudian apakah ada violence ataupun overloading di penghantar-penghantar kita ataupun peralatan-peralatan kita. Itu kita pengen lihat seperti itu ya. Kemudian ini studinya kita lakukan dalam kondisi normal, dalam kondisi misalkan pemeliharaan N-1 atau N-2. Kemudian misalkan ini ada pemeliharaan plus ada contingency credible N-1, -1 gitu ya. Kemudian ada skenario analisisnya, ada pernah kita buat di dalam kondisi worst case beban puncak dan waktu pekerjaan termasuk juga di beban rendah seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan dalam analisis proteksi ya, misalkan kita menentukan proteksi dalam suatu peralatan, pasti kita kan yang mikirin worst case-nya gitu ya. Karena apa? Kalau worst case-nya itu bisa kepenuhi ya berarti yang di bawah level di bawah worst case-nya berarti pasti kepenuhi seperti itu. Makanya studi-studi kita ya mengasumsikan dalam skenario worst case. Kemudian untuk stabilitas ya kita pengen tahu batasan stability gitu ya. Kemudian juga kondisi dinamiknya saat dan pasca gangguan, untuk melihat P, Q, V, kemudian arusnya dan juga frekuensinya, kemudian untuk mendesain defense scheme. Jadi kalau kita tahu sebuah permasalahan di sebuah koridor, kita bisa mendesain defense scheme-nya. Ya. Ini implementasinya di kondisi normal dan kontingensi kredibel, kemudian kalau misalkan ada pemeliharaan plus kontingensi kredibel, skenario mirip seperti steady state ya. Nah, kontingensi kredibel itu seperti apa? Sebenarnya ini ada landasannya. Di grid code itu sudah di state ya, seperti itu. Bahwa kalau kondisi kredibel itu harus diperhitungkan ya. Ya, kredibel itu sesuatu yang diperhitungkan. Kontingensi itu kejadian di mana kita kehilangan satu atau beberapa komponen gitu ya, seperti itu. Nah, ini dibikin kredibel kenapa? Biasanya
karena historinya pernah kejadian. Ya, jadi kalau ada historinya pernah kejadian ataupun ada potensi besar itu kejadian, maka itu bisa dihitung sebagai kontingensi kredibel, ya seperti itu. Nah, jadi kemungkinannya akan tinggi terjadi. Kita analisis, kemudian apa saja contohnya kalau di sistem Jawa Bali trip 2 satelit bersamaan. Kenapa dijadikan kontingensi kredibel? Karena pernah kejadian, ya, seperti itu. Kemudian trip 1 penghantar kompleks pembangkit untuk worst case ya pernah kejadian juga, dan trip 4 SUTT yang di situ adalah combined tower seperti itu. Ya. Kemudian kita studi hubung singkat untuk kebutuhan SLO, untuk proteksi teman-teman transmisi segala macam. Ya. Nah, ini studi kontingensi tadi ya kita kontingensi itu kalau dasar ya apa secara mudahnya kita berandai-andai nih kalau misalkan dalam sebuah kondisi normal, nih kalau seandainya hilang 1 penghantar gimana? Nih kalau hilang 1 transformer gimana? Nih kalau misalkan hilang 1 busbar gimana? Itu kontingensi, gitu ya. Jadi kita mempelajari keandalan sistem tenaga listrik kita kalau seandainya ada komponen yang terlepas dari situ. Nah, dengan ada komponen terlepas itu kita lihat apakah standar-standar di sistem kita itu masih memenuhi atau tidak. Bagaimana mitigasinya seperti itu. Oke. Kita masuk ke defense scheme ya. Defense scheme tadi kita tadi sudah studi, kemudian kita kan merencanakan defense scheme untuk apa tadi? Untuk keamanan sistem kita gitu ya, bahwa ya namanya saja defense scheme ya, sistem bertahan. Artinya apa? Kita menjaga jangan sampai kebobolan gitu ya. Jangan sampai apa? Blackout gitu. Boleh mungkin padam akibat dari defense scheme, tapi itu lebih baik dibandingkan blackout seperti itu. Nah, kalau kita melihat Swiss cheese analogi keju Swiss itu ya. Jadi gangguan itu seperti ini gitu ya, bahwa dia itu akan terjadi kalau dia menerobos layer-layer yang kita punya ya, line of defense yang kita punya. Mungkin pertama dari misalkan sistem failure ya. Kalau itu tembus ternyata generationnya malah trip ya, maka memperparah gitu ya. Tapi kalau misalkan transfernya kita rendahkan, maka dia nggak akan nembus. Karena apa ya? Ternyata dimitigasi dengan transfernya. Tapi kalau kondisi transfernya udah tinggi, nah dinding terakhir itu adalah defense scheme ya. Dinding terakhir atau defense scheme. Kalau defense scheme-nya bekerja secara proper, maka dia nggak akan tembus sampai ke blackout ya. Nggak akan tembus sampai ke blackout. Itu kalau defense scheme-nya. Tapi kalau defense scheme-nya failure, maka dia akan tembus sampai ke blackout seperti itu. Jadi defense scheme itu bukan satu-satunya layer atau line of defense yang kita punya. Gitu. Kita punya proteksi peralatan, kita punya keandalan pembangkit, gitu ya. Seperti nah itu kita harus perhatikan juga. Gitu. Defense scheme itu yang terakhir seperti itu. Nah ini beberapa defense scheme yang ada di kita itu ya. Yang pertama over frequency generation shading, kalau frekuensinya tinggi kita ngetripin pembangkit. Yang kedua itu OLS, gitu. Kalau misalkan ada penghantar ataupun transformer yang tinggi kita mentripkan beban, mengurangi beban. Ini juga kalau misalkan ada penghantar yang tinggi kita mengurangi pembangkit. Kalau memang penyebab transfer itu tinggi karena pembangkitan. Kemudian ini manual load shedding. Kemudian kita ini dalam bentuk tongkat frekuensi ya kita bilang seperti itu ya. Jadi dalam frekuensi dari sisi frekuensi itu ada UVLS ya, under frequency load shedding tahap 1 sampai 7, ada island operation di sini. Kemudian juga ada host load. Island operation kita membentuk pulau-pulau kecil supaya apa? Ketika penormalan lebih cepat ya. Kalau ternyata pulau-pulau kecil gagal ya terakhir host load. Host load itu adalah pembangkit dia tidak sinkron ke sistem tapi dia melayani pemakaian sendiri dia. Dia turun sampai mungkin sekitar 10 sampai 5%. Tentunya tidak akan lama. Nah, itu tinggal kecepatan kita bagaimana memulihkan konfigurasi jaringan supaya nanti pembangkitnya bisa melayani sistem lagi seperti itu. Ya. Oke. Ini defense scheme berdasarkan sensor yang digunakan atau instrumen ya berdasarkan frekuensi ada UVLS, FGS gitu ya sensornya. Kalau tegangan ya UVLS, kalau sensornya loading atau ampere itu OLS atau OGS. Ini contoh di kita di Suralaya. Jadi constraint kita control point-nya ada di 2 sirkuit ini gitu ya. Jadi evakuasi pembangkit Suralaya ini melalui dua koridor ini. Cilegon, Cibinong, Balaraja, Lengkong. Jadi kalau misalkan kejadian N-2 itu ya, Balaraja Lengkong 2 trip, maka sebenarnya kalau ini maksimum ya, ini nggak stabil. Nah, bisa menyebabkan blackout sebenarnya. Makanya ada pembatasan di sini, selain ada pembatasan, kita juga melakukan sebuah pemasangan defense scheme. Jadi kalau kejadian event di sini masuk, di sini juga arusnya masuk, maka kita akan mentripkan beberapa pembangkit di sini. Ya. Sehingga dengan mentripkan beberapa pembangkit di sini, maka transfer di sini akan turun atau rendah. Gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi kita masuk ke perencanaan operasi sistem, sekarang kita masuk ke pengaturan real time-nya. Ya. Kita masih butuh orang yang menjaga secara real time operation.
Jadi nggak cukup perencanaan saja, karena apa? Tadi akan ada kejadian-kejadian di luar ekspektasi kita, tapi seperti tadi gangguan gitu ya. Belum lagi tadi yang secara terencana tadi TV pick up gitu ya. Kalau di sistem Jawa Bali itu sekitar pukul 5 sore sudah harus pick up gitu ya, sampai 2000-an megawatt gitu ya. Nah ini hal-hal yang lumrah yang bisa dilakukan setiap hari dan harus ada yang menjaga gitu ya. Nah, kita butuh namanya teman-teman dispatcher gitu ya, power system dispatcher atau real time operator seperti itu. Nah, mereka ngapain sih ya? Tadi pertama secara inti kalau kita lihat di video tadi, mereka pertama frekuensi kontrol atau balancing gitu ya. Start stop pembangkit tadi ada gangguan, terus dia immediately start hydroelectric power lagi gitu ya untuk mempick up frekuensinya. Kalau enggak ya udah melorot semua sistemnya seperti itu. Kemudian juga ngatur tegangan juga gitu ya. Kalau misalkan tegangan banyak hal yang disebabkan oleh tegangan tidak sesuai standar. Nah, kita harus penuhi juga mengatur banyak hal. Jadi kalau misalkan frekuensi kita atur dengan start stop pembangkit, naik turun pembangkit, terus kita dibantu juga dengan regulation yang ada di sistem, yaitu pertama ada primary regulation, governor free yang ada di turbin gitu ya. Kemudian ada secondary itu yang sifatnya centralized gitu ya. Ada sinyal dari control center itu mengirimkan sinyal ke semua pembangkit untuk merespons frekuensi. Kemudian kita perintah manual. Kemudian untuk mengatur tegangan kita ada mendispatch MVAR, jadi pembangkit itu kita bisa merequest berapa MVAR-nya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Kemudian kita bisa mengoperasikan kompensator ya, kapasitor untuk menaikkan tegangan, reaktor biasanya untuk menurunkan tegangan atau menyerap daya reaktif. Kemudian juga kita bisa mengatur OLTC, on load type changer gitu ya. Nah, ini untuk saat ini masih ada di kita, cuman kalau di sistem lain mungkin banyak kompensator lain ya, misalkan kapasitornya bukan shunt kapasitor tapi misalkan statik gitu ya. Bukan statik, yang dinamik ya, misalkan dia sudah canggih gitu ya, misalkan series kapasitor segala macam itu juga bisa ngatur tegangan gitu ya. Kemudian juga ada reliability control gitu ya, untuk jadi nanti dia dibantu oleh teman-teman yang lain khusus untuk studi real time gitu ya, untuk melihat power flow, kemudian juga melihat monitoring WAMS gitu ya, kondisi-kondisi sistem, kemudian juga kontingensi analisis secara real time gitu, biasanya dibantu dengan tools yang ada di SCADA gitu ya, RTCA gitu, seperti itu, untuk melihat nanti kalau misalkan ada nggak yang tidak terpenuhi secara N-1 atau N-2 secara real time. Nah, ini masih dibutuhkan di real time itu sendiri. Di Jawa Bali kita satu di induknya itu untuk pengaturan balancing itu ada di Gandul gitu ya. Jadi Gandul itu balancing pertama, kemudian juga untuk mengatur network switching di 500 kV. Untuk network switching di 150 kV ke bawah itu kita bagi 5 gitu ya. Pertama di Jakban ya, di Cawang, kemudian di Cigereleng di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah DIY itu ada di Ungaran, kemudian di Jawa Timur itu ada di Waru, Bali itu ada di Kapal seperti itu. Itu mereka melakukan switching, dan ini mereka 5 ini dikomandoi oleh satu ini di JCC ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain juga harus koordinasi sama JCC gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan orang Inggris tadi ya kurang lebih ya kayak di JCC itu balancing frekuensi ya, seperti itu. Nah, ini kontrol areanya ya. Jadi power plant dari Suralaya sampai ke Paiton sampai mungkin ke Pesanggaran Bali itu diatur oleh P2B gitu ya, untuk start stop naik turunnya ya. Kemudian untuk transmisi juga untuk switching manuver keluar masuk PMT segala macam ataupun CB-nya itu diatur oleh P2B seperti itu. Untuk ngatur beban misalkan dari distribusi juga saya perlu madamin ya, perintah padam dari kita itu juga bisa seperti itu. Ya, intinya apa? Untuk mengatur parameter tadi balancing dan juga nanti tadi pengaturan tegangan dan keandalan seperti itu. Nah, balancing itu seperti apa ya? Seperti ini, itu kesetimbangan antara generation dan load gitu ya. Jadi ketika tadi di video load-nya naik ya, generation saya juga harus naikin gitu ya. Ibarat kalau orang memikul beras gitu ya, ada 10 orang mikul beras, tiba-tiba berasnya ditambah 2 karung gitu ya. Orangnya juga harus kita tambah kalau misalkan mereka nggak kuat gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan berasnya dikurangi ya orangnya kurangi karena boros nih. Kalau terlalu banyak orang mengangkut beras yang ringan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi balancing itu frequency stability gitu ya. Generation and demand had to be balanced any moment time. Jadi harus seimbang gitu ya. Generation mungkin plus losses juga ditampung ataupun reserve juga untuk memenuhi load seperti itu. Dan ini indikatornya frekuensi. Kalau generationnya kebanyakan gitu ya, frekuensinya akan naik ke sini ya. Berarti kan jarumnya ke sini. Kalau ternyata loadnya kebanyakan, maka frekuensi akan ke sini. Artinya tadi lihat dia bilang frekuensinya turun ya, dari 50 turun ke 49,8. Artinya apa? Generationnya kurang, bebannya lebih banyak gitu. Kenapa generationnya kurang? Ada supply dari Perancis yang trip seperti itu. Nah,
dia harus ganti dengan pembangkit yang lain seperti itu. Nah, untuk itulah konsepnya gitu ya, balancing itu. Bisa nggak terpenuhi oleh teman-teman perencanaan doang? Nggak bisa, karena apa? Kejadian itu di real time dan harus dimitigasi atau diselesaikan secara real time. Bisa jadi dia men-start pembangkit di luar rencana. Rencananya pembangkit A seperti itu ya. Tapi tiba-tiba ada gangguan gitu. Nah, maka saya harus ada tambahan pembangkit lain di luar rencana, itu boleh gitu ya. Makanya itu keputusan real time ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan imbalance ya? Kalau misalkan ada forecast deviation gitu ya. Ternyata misalkan harusnya bebannya tinggi, tiba-tiba hujan. Jadi bebannya rendah. Makanya itu ada forecast deviation. Kemudian ada generation loss, tadi ya kayak kejadian tadi ada pembangkit yang trip, dan juga ada load variability. Misalkan kita punya beban-beban smelter tiba-tiba menyerap tinggi ya, atau load variability tadi contohnya misalkan pick up TV tadi, TV tiba-tiba naik, kettle coba pakai kettle banyak, atau kita punya industri smelter ya tiba-tiba menyerap seperti itu ya. Ini kemudian balancing power, control power used to stabilize active power balance at short time scales. Jadi short time scales itu berarti kita punya tools yang lebih membantu kita tadi ya, primary, governor free, LFC. Karena kalau dalam time scale-nya second, kita manusia untuk naik turun pembangkit udah nggak mampu lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dibantu dengan yang otomatis tadi ya, ada governor free sama LFC. Ini kurang lebih contohnya ya, teman-teman bisa lihat tadi kalau misalkan pembangkitnya lebih berat ya frekuensinya naik, bebannya lebih berat maka frekuensinya turun, dan kita harus stabilkan lagi. Ini penyebab-penyebab imbalance ya dari sisi stokastik itu ada outage atau gangguan pembangkit, trip, ada forecast karena variabel ya, karena kita tahu wind sama solar ini variability-nya tinggi, kemudian juga load forecast-nya error, kemudian dari deterministik itu ada schedule leaps, jadi misalkan ada schedule itu bisa dilihat di sini. Kalau misalkan dari schedule beban, kalau misalkan saya pembangkit harusnya 100 MW nanti pukul setengah jam, tiba-tiba dia 100 MW-nya telat gitu ya, 15 menit kemudian. Nah, itu schedule leaps. Itu bisa jadi imbalance menyebabkan gitu. Jadi pembangkit tidak memenuhi schedule-nya seperti itu. Ini kontrol domainnya tadi kayak saya katakan, kalau fasenya udah detikan gitu ya, sub menit gitu ya, sebelum menit itu kita udah nggak mampu lagi pemain. Nah, makanya kita perlu dibantu dengan namanya ada inertial response, yang itu ada inherent pada semua pembangkit-pembangkit, terutama pembangkit yang sinkronus gitu ya. Kemudian ada primary control atau droop control gitu ya, itu menstabilitaskan frekuensi ya. Kemudian juga tidak ada komunikasi, jadi dia otomatis ya, individual gitu ya. Jadi individual. Nah, kalau secondary control itu ada komunikasinya. Jadi ada sinyal dari control center memberikan sinyal ke pembangkit untuk naik atau turun seperti itu. Karena apa? Karena deviasi frekuensi. Jadi kalau kita lihat kejadian di sini yang menyebabkan kecuramannya tidak curam itu inersia. Yang menyebabkan dia spike ke atas itu ini adalah governor free, untuk mengembalikan posisi normal ke nominal itu adalah secondary control. Jadi ini hierarki waktunya. Inersial paling cepat, kemudian cepat, ini paling lebih lambat ya, seperti itu. Oke. Ini kita butuh fast respon, tentunya kalau kita mau kayak gini ya, kita butuh cadangannya dong. Kalau nggak ada cadangan gimana ya? Cadangannya juga harus sifatnya fast respon. Jadi kriteria fast respon itu terkait dengan kemampuan pembangkit itu naik dan turun. Jadi ramp up-nya. Biasanya yang cepat ramp up tadi kalau di video air, dia start air gitu ya. Sama seperti kita PLTA itu cepat sekali gitu ya, datang ke sistem seperti itu. Ini contoh respon frekuensi ketika kita load rejection test dengan beberapa variasi fast respon, teman-teman bisa baca. Oke, itu pengaturan frekuensi. Pengaturan tegangan tadi ya udah saya jelaskan bahwa kita harus atur tegangan dengan batas waktu tertentu, kemudian juga sesuai dengan nominal yang disebutkan di aturan jaringan itu ya. Kemudian penjaga tegangan ini karena apa? Karena konsumen tersebut butuh kualitas gitu ya, seperti itu. Kalau enggak dia bisa malfunction. Kemudian juga selain itu juga kestabilan juga diukur juga oleh tegangan juga. Jadi kalau misalkan ada fenomena voltage collapse ya itu terjadi ya karena kita tidak bisa memenuhi kualitas tegangan ini. Nah, kalau kualitas voltage collapse itu bisa blackout juga seperti itu. Makanya juga tegangan harus kita jaga. Bagaimana ngaturnya? Sumber itu kita ngatur daya reaktif. Daya reaktif itu dibangkitkan oleh siapa aja? Ada generator, kapasitor, saluran transmisi. Tadi saya katakan dia bisa bersifat kapasitif kalau di bawah seal-nya, kemudian beban juga bisa berkontribusi walaupun tidak terlalu besar. Dikonsumsi oleh apa? Beban, saluran transmisi, dan juga trafo gitu ya. Nah, kalau di kita ya berarti pengaturannya itu aja. Mengaturnya pertama kita atur generator, kita ini untuk yang menyerap daya reaktif tadi ya. Kita ngaturnya gimana? Ini ngatur generator gitu ya. Jadi ngatur generator tapi ada batasan-batasannya gitu ya. Batasannya ya tadi kurva kapabilitas seperti itu.
Kemudian juga saluran udara ya bisa dia menyerap, bisa juga menghasilkan, tergantung nanti level ataupun batasan surge impedance loadingnya. Biasanya kabel yang lebih kapasitif gitu ya, karena dia surge impedance loadingnya tinggi seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan kita operasi sedikit tunggal di Jakarta itu kabel-kabel kita keluarin dulu karena dia kapasitifnya sangat besar gitu ya. Nah, langkah pengaturannya gimana? Tadi kalau frekuensi seperti itu, tegangan seperti ini. Kita tinggal mendispat aja daya reaktif generator berapa MVAR. Tentunya dalam rentan batasan kurva kapabilitas. Kemudian kita ngatur kompensator, itu reaktor apa kapasitor. Kalau misalnya pengen tegangan naik, kita masukkan kapasitor, gitu ya, keluarkan reaktor. Kemudian mengatur tap transformer, gitu ya, tap changer itu bisa mengatur ya rasio impedansi itu sehingga bisa menyebabkan naik atau turun tegangan ataupun pengaturan daya reaktif dari sisi sekunder maupun dari sisi primer. Kemudian juga konfigurasi jaringan gitu. Jadi kalau misalkan ada subsistem yang berdekatan, satunya defisit daya reaktif, satunya surplus, ya kita bisa pindahkan beban yang mengambil daya reaktif banyak pindahkan ke yang surplus sehingga nanti agak balance gitu ya, seperti itu. Kemudian tap staggering ini bisa kita lakukan ketika bebannya rendah. Nah, kita lakukan step staggering, kita menselisihkan tap di sisi trafo yang paralel. Untuk apa? Untuk adanya arus sirkulasi. Sehingga adanya arus sirkulasi itu menyerap MVAR, sehingga tegangan bisa kita turunkan seperti itu. Demikian mungkin kita bahas dari perencanaan, operasi, kemudian masuk ke real time, pengaturannya nanti sudah kita lihat evaluasinya seperti apa, dan juga nanti sifat settlement ataupun transaksi yang seperti apa. Itulah kurang lebih operasi sistem ya, mungkin dalam contoh-contoh di sistem Jawa Madura. Demikian mungkin itu end of slide. Ya.